Halo semuanya, selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Kali ini, kita akan memasuki dunia ketenangan dan kesejahteraan batin. Siapa di antara kita yang tidak ingin mengatasi situasi sulit dengan kepala dingin dan hati yang tenang? Jika Anda termasuk yang ingin memahami cara menguasai keterampilan ini, Anda berada di tempat yang tepat. Saya yakin banyak dari kita sering merasa tertekan oleh tuntutan hidup sehari-hari. Tapi jangan khawatir, karena hari ini kita akan membahas suatu teknik yang sangat berguna untuk membawa ketenangan dalam hidup kita. Ingin tahu caranya? Tonton video ini sampai selesai, karena kita akan membahas cara menguasai teknik dan menjadi tenang di segala situasi. Dalam episode ini, saya akan membagikan langkah-langkah praktis yang dapat Anda terapkan sehari-hari untuk mencapai ketenangan pikiran. Dan tunggu, itu belum semua. Saya juga akan memberikan contoh penerapan teknik ini dalam situasi nyata, seperti menghadapi tenggat waktu proyek atau situasi konflik di tempat kerja. Jadi, pastikan Anda tetap di sini dan siap-siap untuk mendapatkan tips yang dapat merubah hidup Anda. 1. Mengapa tenang itu penting? Mengapa menjaga ketenangan itu begitu penting? Kita sering menghadapi momen sulit dalam kehidupan sehari-hari yang dapat memicu stres dan kecemasan. Dalam pandangan ini, penting untuk memahami bahwa ketenangan bukanlah sekadar keadaan pikiran yang menyenangkan, tetapi juga kunci untuk mengatasi tantangan dengan lebih efektif. Dengan menjelajahi teknik yang akan kita bahas lebih lanjut, Anda akan mendapatkan keterampilan yang dapat membantu Anda tetap tenang di tengah-tengah situasi sulit, memberikan Anda keunggulan dalam menghadapi permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan mental Anda. Selain itu, memiliki kemampuan untuk menjaga ketenangan juga membawa manfaat jangka panjang bagi kesehatan mental dan fisik. Stres yang terus-menerus dapat memiliki dampak negatif pada tubuh dan pikiran, sementara ketenangan dapat membantu mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, memahami dan menguasai teknik untuk tetap tenang bukan hanya keahlian, tetapi juga investasi dalam kesejahteraan pribadi Anda. 2. Teknik kunci, mindfulness. Mari kita eksplor lebih dalam mengenai teknik kunci yang akan membantu kita tetap tenang, yaitu mindfulness atau kesadaran diri. Mindfulness, pada dasarnya, adalah kemampuan untuk sepenuhnya fokus pada momen sekarang tanpa terganggu oleh beban kekhawatiran masa depan atau memori masa lalu. Dengan kata lain, ini mirip dengan membuka mata kita secara penuh terhadap pengalaman saat ini. Mindfulness mengajarkan kita untuk memahami dan menerima setiap momen tanpa penilaian. Ketika kita mampu menyadari pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh kita tanpa merespons mereka secara impulsif, kita membuka pintu menuju ketenangan batin. Teknik ini menekankan pentingnya mengendalikan perhatian kita, sehingga kita dapat merespons situasi dengan lebih baik. Melalui praktik mindfulness, kita dapat menciptakan ruang untuk meresapi dan menghargai setiap momen dalam hidup kita, sehingga meningkatkan kemampuan kita untuk mengatasi tekanan dan mencapai ketenangan dalam situasi apapun. 3. Langkah-langkah menerapkan mindfulness. Mari kita bahas langkah-langkah praktis untuk menerapkan teknik mindfulness dalam kehidupan sehari-hari Anda, karena penerapan ini dapat membuat perbedaan signifikan dalam kesejahteraan Anda. Pertama, kita memiliki langkah bernafas dengan sadar. Ketika merasa stres atau cemas, fokuslah pada napas Anda. Ambil napas dalam-dalam, rasakan udara masuk ke paru-paru, tahan sebentar, dan keluarkan secara perlahan. Proses ini membantu menenangkan pikiran dan tubuh Anda, mengalihkan fokus dari kegelisahan yang mungkin Anda alami. Selanjutnya, ada langkah fokus pada indera. Alihkan perhatian Anda pada indera-indera, seperti pendengaran atau perasaan sentuhan. Dengarkan suara-suara di sekitar Anda dengan penuh perhatian atau rasakan sentuhan pada kulit Anda. Dengan memusatkan perhatian pada pengalaman sensorik ini, Anda dapat mengalihkan diri dari pikiran negatif dan menciptakan ruang untuk ketenangan. Langkah ketiga adalah amati pikiran tanpa menilai.
Biarkan pikiran Anda mengalir tanpa menilai atau melekat padanya. Ini memungkinkan Anda untuk melihat pikiran Anda sebagai pengamat tanpa terjebak dalam pemikiran berlebihan yang mungkin menyebabkan kecemasan. Praktik ini membantu menciptakan jarak emosional dengan pikiran negatif dan memberikan Anda kontrol lebih besar atas respon Anda terhadap mereka. Selanjutnya, mari kita lihat pada langkah-langkah berikutnya dalam penerapan mindfulness. Lakukan gerakan tubuh dengan sadar. Saat Anda melakukan kegiatan fisik, seperti berjalan atau melakukan senam ringan, berikan perhatian penuh pada gerakan tubuh Anda. Rasakan setiap langkah atau gerakan dengan sadar, membawa kesadaran Anda ke tubuh dan menjauhkan pikiran dari stres. Terapkan penerapan mindfulness pada rutinitas harian, integrasikan mindfulness ke dalam rutinitas harian Anda. Misalnya, saat mandi, rasakan air menyentuh kulit Anda dengan sepenuh hati. Ini memberikan kesempatan untuk meresapi momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari Anda. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat membangun dasar mindfulness yang kuat dalam kehidupan sehari-hari Anda, membantu menciptakan ketenangan dan keseimbangan dalam setiap situasi. 4. Contoh penerapan dalam situasi nyata. Mari kita terapkan teknik mindfulness yang telah kita pelajari dalam situasi nyata untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Bayangkan Anda menghadapi deadline proyek yang mendesak. Rasa stres dan tekanan mungkin mulai menumpuk. Langkah pertama yang dapat Anda lakukan adalah bernafas dengan sadar. Duduklah dengan nyaman, tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan sejenak, dan hembuskan perlahan melalui mulut. Fokus pada perasaan napas masuk dan keluar membantu meredakan ketegangan dan memberikan kejelasan pikiran. Selanjutnya, alihkan perhatian Anda pada indera-indera. Dengarkan suara-suara di sekitar Anda atau rasakan sentuhan udara pada kulit Anda. Ini membantu mengalihkan perhatian dari tekanan proyek dan membawa Anda kembali ke momen sekarang. Dengan memfokuskan diri pada indera, Anda memperoleh ketenangan dalam menghadapi tantangan yang ada. Terakhir, praktik amati pikiran tanpa menilai sangat bermanfaat. Saat pikiran tentang deadline atau masalah proyek muncul, biarkan pikiran itu melintas tanpa menghakiminya. Jangan membebani diri dengan pemikiran berlebihan yang bisa meningkatkan kecemasan. Dengan membiarkan pikiran-pikiran itu melewati pikiran Anda tanpa ikut terbawa, Anda bisa menghadapi situasi dengan kepala yang lebih jernih dan tenang. Dengan mengaplikasikan langkah-langkah ini dalam situasi nyata, kita dapat memanfaatkan kekuatan mindfulness untuk menghadapi tekanan dan tantangan dengan lebih baik. Menciptakan ruang bagi pemikiran kreatif dan solusi yang efektif. Jadi, itulah tadi sedikit gambaran tentang bagaimana kita bisa menguasai teknik ini dan menjadi tenang dalam segala situasi. Ingatlah, ini adalah proses belajar, jadi berikan diri Anda waktu untuk berkembang. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang mungkin juga membutuhkannya. Sampai jumpa di video berikutnya.